Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini sebenarnya saya ulang lagi biar tambah paham. Filenya juga pernah sudah saya kirim, yaitu contoh perhitungan ini di grup ya, contoh perhitungan naik bias sama C4.5. Nah, kenapa kok saya buat video? Karena memang murni tugas akhir ya, tugas akhirnya ya. Saya tidak ada soal UAS, saya tugas akhir berupa presentasi setiap kelompok maksimal 2 mahasiswa, tugasnya setiap kelompok berbeda seperti ini. Nah, hari ini saya ulang lagi penjelasan terkait naik bias cat 4.5 ya. Untuk yang naik bias programnya saya nggak ulang karena memang sudah pernah, dan video saya tentang naik bias untuk code-nya itu sudah banyak. Nanti sama bisa cek di playlist ya, cek di playlist di sini bisa di sistem pakar ya. Di sistem pakar nanti sama cek yang tentang naik bias, ada yang gunakan bahasa PHP ya. Pokoknya kuncinya silahkan dicek di playlist, atau misalkan mau dicari manual satu persatu ya silakan, apa-apa. Pokoknya cara mengerjakan programnya sudah banyak videonya. Nah, kenapa kok saya juga nggak masuk ke kelas? Karena saya hari ini lagi repot untuk melengkapi dokumen akreditasi, sehingga saya buatkan video, dan enaknya juga nanti sama bisa ulang-ulang. Materinya ada file file PDF-nya, terus videonya juga bisa diulang-ulang. Intinya pasti lebih bermanfaat kalau kita buat video, karena ada ini misalkan lupa bisa diulang lagi seperti itu. Nah, saya ngasih contoh lagi, datanya berbeda, nanti presensi kehadirannya juga lewat Google Form, nanti saya kasih batasan waktu ya. Ini belum saya setting karena datanya saya ganti. Pokoknya saya berusaha untuk mengupgrade dengan contoh baru, data baru. Datanya tetap sama, data iris. Nah, data iris dari ini. Nah, ini total data iris kan sebenarnya 150 baris. Saya lakukan pengambilan random, pokoknya acak. Nah, hari ini saya ngasih contoh dengan 3 kelas. Ini saya filter dulu. Ini contoh data yang baru. Nah, ini ada 3 kelas, ini saya filter. Nah, ini saya buat 3 kelas. Setosa versicolor Virginica ya. Terus minimal, pokoknya saya selalu konsisten kalau saya ngomong 2 ya minimal 2, bukan minimal variabel input 2 kolom, atau ada yang kasih atribut, istilahnya atribut, ada ngasih istilah X, pokoknya ini ya. Ada yang kasih istilah evident itu simbolnya E, kadang ada yang kayak gitu. Banyak. Nah, caranya milih variabel input, ambil dari korelasi. Ini ada 4, ada 4. Jadi variabel inputnya itu dikorelasikan terhadap variabel input masing-masing itu tadi 4 itu dicari korelasinya terhadap Y-nya ini yang sudah dalam bentuk angka. Untuk mencari korelasi itu semuanya harus dalam bentuk angka nilainya. Sehingga ini. Nah, ini. Terus saya pakai fungsinya Excel aja, langsung korel. Ini variabel sepal ya, sepal length terhadap ya kan, X terhadap Y, X terhadap Y. Jadi variabel input terhadap Y, input kaki terhadap Y. Inputnya berapa ya masing-masing itu pokoknya. Sudah, ini saya kunci biar nanti nggak berubah-ubah, yang berubah hanya variabel inputnya. Nah, yang di video saya sebelumnya, video ini data ini kan korelasinya 0,3, saya masih ingat ada filenya X. Nah, sekarang berubah, jadi beda data ya pasti beda, karena hitung-hitungannya pasti beda. Nah, saya ambil misalkan yang tertinggi ini. Nah, berarti saya pakai 3 misalkan. Saya contohkan. Contoh saya menggunakan
variabel nih sepaleng ini saya copy, saya pokoknya pakai 3. Saya kasih contoh yang naif bias dulu. Naif bias. Naif bias bekerja kalau ada inputan, jadi dikasih inputan dulu, terus masing-masing kelas dicari jumlahnya. Kan langkahnya kita bisa ngitung pH dulu. Hanya apa? Hanya itu spesies yang di sini ada 3 kelas. Setosa, versicolor, virginica. Nah, ini saya cari jumlahnya. Ini nggak akan berubah posisi yang dicari. Nah, ini maksudnya. Nah, ini loh nggak berubah. Ini kunci. Total data 30. Jadi kalau mencari variabel, mencari peluangnya, probabilitasnya ya, ini 10 dibagi sum. Nah, ini dikunci biar nggak berubah. Ya udah. Nah, nanti dapatnya ini. Saya pakai 3 digit belakang koma. Intinya saya berusaha membuatnya konsisten. Kalau 0,3333 digit ya semuanya 3 digit ini. Sudah, ini pH-nya. Nah, ini akan bekerja rumus probabilitas, saya tulis ulang. Saya kalau membuat rumus pakai ini ya, pakai dari sini. Ini, nanti ada objek. Rumusnya ini H ya, H itu output, A itu atribut. Ada yang kadang ngasih simbol E juga bisa. Rumusnya PA hanya atribut, hanya output, PH. Nah, sebenarnya yang dihitung hanya atas saja. Yang bawah tidak perlu, tidak apa-apa. Karena enggak efek. Saya selalu bilang seperti itu. Nah, terus ini saya kasih inputan. Misal ini contoh. Saya ngasih inputan ya, pokoknya ngasih inputan. 4 sepalengnya, sepal widthnya 3, sepal 5 petalengnya misalkan 4. Apa ini outputnya? Berarti masing-masing dihitung berapa jumlahnya terhadap kelasnya. Ini kelasnya ada 3, ini saya copy masing-masing kelasnya, labelnya ini ada 3. Saya biasanya cara cepat memfilter, jadi inputan nomor 1 sepaleng, dan sambil biasanya kalau filter itu ada yang hilang barisnya, sehingga kadang saya langsung pakai alat bantu sambil saya tulis biar tidak bolak-balik ininya, memfilternya. Setosa, versicolor, virginica. Nah, ini saya filter inputannya 4. Nah, kalau nggak ada 4, minggu lalu dikasih tambahan 1. Jadi ini saya tulis kayak gini, 0 tambah 1, nggak ada kan. Terus versicolor juga 0, nggak ada, semuanya tadi nggak ada. Ini saya copy kayak gini. Nanti jumlahnya, totalnya variabelnya 3, berarti setosa 10 ya, 10 berarti 10 ditambah 3. Kenapa kok 3? Variabel inputnya ada 3. Jadi ada yang kenapa kok tambah 2, ada yang 3, tergantung jumlah variabel. Ini saya copy. Udah 0 semua. Berikutnya sepal width inputannya 3. Nah, ini ada 3. Sentosa 1, versicolor 2, virginica juga 2. Terus kita kembalikan, ini maksudnya tadi hilang kan, ini saya kembalikan. Terus inputan sepaleng, petaleng 4. Saya hapus centang. Versicolor 1, semuanya 0. Udah, saya kembalikan filternya, saya tulis. Ini tadi sudah saya tulis di sini. Ini 1 tambah 1 dibagi 10 tambah 3. Pokoknya yang bawah selalu sama. Ini 2 tambah 1, 10 bagi
maaf, tambah 3. Ini sama, tak copy gini. Terus ini 0, ini tak copy dari sini. Ini 1, tak copy dari sini. Ini 1. Terus ini 0, tak copy dari sini. Udah. Kalau sudah dapat ini semuanya dikalikan ini ya. PA terhadap H dikalikan PH. Jadi variabel masing-masing ini, sepal length, sepal width, beta length itu dikalikan ini dikalikan ya. Terus juga dikalikan terhadap sentosa. Jadi semuanya tersentosa ya dengan sentosa. Jadi ini saya tulis di sini berarti 1 per 13 dikali 2 per 13 dikali 1 per 13, terus sentosanya dikali 10 per 30. Yang satunya juga sama. Ini sentosa versi color 1 per 13 dikali 3 per 13 dikali 2 per 13 dikalikan versi color juga sama 10 per 30. Terus yang satunya juga gitu, 1 per 13 dikalikan 3 per 13 dikali 1 per 13 dikali sama Virginica 10 dibagi 13. Nah, ini kalau ditaruh di ini ya, ditaruh di Word PDF, ini kan sudah ada, saya sudah buat yang kemarin saya share dalam bentuk file PDF. Nggak mau buka. Saya buat file baru aja. Nah, kan kelihatan seperti ini probabilitasnya. Ini saya udah nggak apa-apa, gini aja. Nah, terus hasilnya berapa ya? Tinggal ngalikan. Berarti kalau saya pakai langsung dari sini, nah ini saya taruh, muncul 0 karena saya menggunakan 3 digit. Ini nanti nggak muncul kalau pakai 3 digit. Saya buat 3 digit nggak muncul. Jadi ini pakai 4, 0,3. Bentar. Yang ini juga sama. Saya buat perhitungannya langsung biar pakai 4 digit ini. Terus yang di sini bentar. Satu, dua, satu.
lebih besar ini ya. Harusnya kan kalau dari nilai peluang mas ininya kan itu ada yang salah nulis. Bentar, saya copy dulu hasilnya di sini. Nah, paragrafnya biar penataannya yes. Kalau dari nilainya harusnya kan ini probabilitas ini lebih banyak. Oh maaf, ini salahnya adalah ketemu jawabannya. Pokoknya harusnya versi color karena dari hitungan probabilitasnya. Nah ini ketemu 30, otomatis ini juga 30. Udah jawabannya. Maaf, ini saya langsung ganti aja 0,005. Nah, dari nilai probabilitas tertinggi ini, nah ini saya tebeli. Ini outputnya. Output berarti kelasnya adalah versi color. Nah, biar enggak. Udah. Ini ya, untuk saya. Nah, if yes. Saya setting paragrafnya. Karena penataan penulisan itu sangat mempengaruhi kerapian. Udah. Yes. Nanti saya share lagi. Saya nggak akan nge-share Excel-nya, hanya nge-share dalam bentuk PDF. Nah, bias C45. Nah, kalau sudah Excel-nya, biasanya kalau ngoding ya langsung contoh, cari contoh di video saya ada. Mau pakai bahasa PHP silahkan, mau gunakan bahasa lainnya silahkan. Ya. Terus kalau berikutnya C4.5. Ya. C4.5 rumusnya ini ya, ini rumusnya. Di file PDF saya juga saya share. Ya, ini rumusnya. Biasanya saya tetap nulis karena butuh untuk biar nggak buka file bolak-balik tujuannya. Biar nggak buka filenya bolak-balik. Nih, saya tulis dulu. Bentar ya. Saya nggak tulis di Excel-nya, cukup saya tulis di sini. Makanya tadi saya biar nggak buka bolak-balik. Nah, sudah saya tulis. Ini saya tutup. Saya lanjut ke sini. Saya ngasih saran untuk di ini, saya taruh sini. Proses C45 lebih baik data dalam bentuk label. Contoh label atau kelas itu misalkan kalau panjang berarti panjang,
ada pendek. Kalau lebar berarti ada sempit. Seperti itu. Misalkan kalau ada cepat berarti ada lambat. Nah, seperti itu. Nah, berhubung tadi variabel yang saya gunakan di sini itu kan ya sepaleng, sepalwit, betaleng, ada 3. Nah, masing-masing dicari dulu. Ya, berarti ini intinya dikonversi menjadi label dengan mencari nilai batas, yaitu median. Cari median dari masing-masing variabel ini tadi. Ini ya. Ini mediannya berapa? Kita tulis median. Nah, ini datanya 6,05. Sepalwi 3, betaleng 4,45. Nah, dari nilai ini terus dikonversi. Caranya gimana? Ini data yang baru. Data baru. Ya, masing-masing baris dicek apakah nilainya kurang dari seperti yang saya tuliskan di file PDF kemarin, kurang dari ini batasnya median. Ini saya kunci karena biar nggak berubah-ubah, yang berubah hanya baris-barisnya. Ini nanti tulis 1 kali rumus langsung geser bawah langsung otomatis. Kalau kurang dari berarti ini berhubung length panjang kan, berarti pendek. Selain itu berarti panjang, udah selesai. Nah, yang ini juga sama, dicek apakah nilai ini, setiap baris dicek kayak gitu. Nilai ini kurang dari batasnya tadi, median. Ini juga dikunci biar nggak berubah-ubah. Yang berubahnya baris-baris data nanti. Ini berhubung lebar, width itu lebar, berarti ini sempit jika kurang dari itu batasnya. Kalau selain itu berarti lebar. Jadi kita ngatakan lapangan itu luas, lapangan itu kecil, sempit. Nah, itu kan ada batas ukurannya. Tidak hanya ngomong ini luas, panjangnya panjang, lebar, tinggi, kan enggak, tetap ada batas. Dikatakan tinggi kalau lebih dari 3 meter misalkan. Ini contoh. Nah, ini juga sama. Setiap baris dicek terhadap batasnya. Apakah kurang dari batasnya ini? Jika iya berarti ini berhubung length panjang berarti pendek. Selain itu panjang. Udah. Ini sudah rumus-rumusnya. Terus output, pokoknya saya buat output. Ini saya copy. Nah, ini digeser. Sekali saja nulis rumusnya. Yang penting tahu posisinya tadi. Sudah kekunci atau belum pembatasnya. Nah, kalau sudah dalam bentuk teks kayak gini, ini teks atau label atau kategori, nah itu baru kita proses C4.5. Ya, jadi ini datanya, data barunya. Nah, ini data barunya. Nah, setelah itu ini saya kopikan. Kirim dibuat untuk dari Excelnya aja ya. Maaf.
salah juga. Nanti tak buat di ini data AI 285. Nanti pakai, sudah saya buatkan dalam bentuk teks ya. Sudah. Terus selanjutnya adalah ngitung gain ya, gain rasio. Gain rasio di sini harus urut-urutannya, berarti hitung entropi dulu. Setelah hitung entropi, hitung information gain. Terus ngitung split information. Wah, ini tahapannya. Nah, bisa ngitung ini kalau kita buat. Nah, ini saya contohkan. Saya contohkan kalau saya hitung yang information, gain rasio sepal length. Sepal length. Berarti masing-masing, ini saya buat filter sekarang yang di sini. Nah, dilihat. Ini hanya ada dua nilai, pendek dan panjang. Nah, berarti di sini juga gitu. Pendek, panjang. Nah, kelasnya ini nanti ngitung jumlah. Kelasnya disesuaikan, kelasnya ada apa saja. Lihat di filter. Kelasnya hanya ada 3, Sentosa, Versicolor, Virginica. Sentosa, Versicolor, Virginica. Nah, dari masing-masing kelas ini dihitung jumlahnya, pokoknya ini jumlah. Ini juga sama. Ini pasti jumlahnya masing-masing kan nanti 10. Udah. Nah, baru kita filter pendek. Saya hilangkan yang tidak dicari, yang saya cari pendek. Ini kita lihat. Sentosa sepuluh, Versicolor 3, Virginica 2. Terus saya kembalikan filternya, saya cari yang panjang, Versicolor 7, Virginica-nya 8. Nah, kalau sudah berarti kita kembalikan lagi, kita hitung di sini. Ini Sentosa 10, 3, 2, 0, 7, 8. Nah, sebelum menghitung ini, mulai dari gain rasio, entropi, maka harus ngitung dulu entropi utama. Entropi yang Y. Y-nya apa? Kelasnya kan ada Sentosa, Versicolor, Virginica. Jumlahnya tadi if. Jumlahnya tadi pasti 10 masing-masing. Maaf. Saya kunci. Masing-masing jumlahnya 10. Terus rumusnya entropi. Nah, rumusnya entropi itu kayak gini. Karena kita mempunyai 3 kelas
ya, 3 kelas, 3 ini 3 label di outputnya itu, berarti min. Memang asli rumusnya min ya, min sigma ya. Tadi kalau dilihat 10 dibagi total data 30 dikalikan log 10 bagi 30 dibagi log 2. Nah, maaf, ini lognya. Nanti ini akan ada masing-masing, kan ini baru sentusan. Nanti versikaler sendiri, virginika sendiri. Berarti sama 10 per 30 dikali log 10 per 30 dibagi log 2. Virginika juga sama 10 30 log 10 per 30 dibagi log 2. Udah. Hasilnya berapa? Nih. Sama dengan. Jadi kalau kelasnya lebih dari 2, itu pasti nilai entropinya lebih dari 1. Itu berdasarkan uji coba saya. Pokoknya gitu. Ini hasilnya. Ya. Ini entropinya. Ini rumusnya. Terus kita juga harus mencari entropi masing-masing ini. Ini ya. Ini untuk apa? Nanti untuk menghitung rumus information gain. Jadi urutannya ini pokoknya terakhir, ini terakhir. Ini terakhir. Ini gain rasio itu. Nah, selanjutnya untuk bisa menghitung information gain berarti kita harus menghitung entropi dari masing-masing ini. Nah, entropi dari masing-masing ini. Pendek, panjang ya. Berarti ini entropi untuk nulisnya itu bukan Y tapi A. A dari ini sepal length. Jadi variabel sepal length itu ada apa saja? Pendek sendiri, panjang sendiri. Terhadap Y-nya ini, Y-nya tentu saja. Jadi ini rumusnya. Sama kan tadi rumusnya entropi, jadi min 10 per 15 dikali log 10 per 15 dibagi log 2. Ini baru yang sentosa. Versikaler juga sama, 3 per 15 dikali log 3 per 15 total pendek 15 bagi log 2. Terus berikutnya yang virginika, 2 per 15 dikali log 2 per 15 bagi log 2. Hasilnya berapa? Ini bisa kita copy, ditaruh sampingnya. Ini hasilnya. Lakukan hal yang sama juga untuk ini. Nah, ini nanti ketemu ada yang 0 pasti akan terjadi num. Ya, num itu bilangan 0 itu kayak intinya 0 dibagi 0. Nah, itu kan tak terhingga. Kalau di Excel itu nanti muncul error. Nah, kalau error nanti langsung dikasih 0. Tapi jangan terburu-buru langsung ngasih 0. Kita tulis rumusnya dulu biar sama tahu dari mana asalnya. 0 bagi 15 dikalikan log 0 bagi 15 bagi log 2 min versikaler 7 bagi 15 dikali log 7 bagi 15 bagi log 2. Lakukan hal yang sama untuk virginika 8 per 15 dikali log 8 per 15 dibagi log 2. Nah, ini rumus aslinya. Nanti kalau di sini akan muncul, nah ini num. Nah, biar enggak num gimana? Tambahkan if error, jika terjadi error berarti nilainya 0.
Nah, gitu. Ya. Ini saya tulis di berikutnya. Tadi yang pertama, entropi pertama. Terus ini belum selesai, saya selesaikan dulu. Ini baru ini. Nah, selanjutnya kita hitung information gain-nya. Info gain. Nah, ini saya singkat. Information gain rumusnya itu entropi utama ini 1, kalau saya pakai, bentar ya, saya keluar dulu. Ini kalau saya gunakan 4 digit berarti, nah ini, kalau maaf 4 digit ini, kalau 3 digit ini juga saya buat 3 digit, nah, 1585, saya kembalikan. Nah ini belum saya copy. Nah berarti rumusnya gimana? Rumusnya 1,585 dikurangi, ya, ini dijumlah sigma dari ini masing-masing ini 15 per 30 dikalikan ini entropinya berarti 1,242 ditambah 15 yang panjang ini per 30 dikalikan 0. Nah, sudah. Ini kalau saya copy nilainya berapa? Ini nilainya. Ini kalau information gain. Ini saya copy dulu. Ini lumayan agak setelah information gain, berikutnya kita hitung split. Split infor. Rumusnya dari mana? Sama seperti kita mencari entropi tadi ya, rumusnya. Yaitu masing-masing pendek panjang tadi. Min, ini sigma ya. 15 per 30 dikali log 15 per 30 terus dibagi log 2. Min lagi satunya yang panjang sama 15 per 30 dikalikan log 15 per 30 dibagi log 2. Hasilnya kita taruh di bawah. Ini hasilnya 1. Loh, ini kok 1? Ya kan ini hanya 2 label. Nah, kalau 2 label pasti segitu. Nah, setelah selesai baru dihitung gain rasio. Itu rumusnya adalah information gain 0,964 dibagi split rasionya 1. Hasilnya tadi belum sempat saya copy. Nah, saya copy dari sini. Sudah. Terus kalau sudah seperti ini berarti nanti masing-masing variabel dicari gain rasionya.
rasio tertinggi akan dipakai untuk menghasilkan induk. Nah, nanti dapat tri. Nah, untuk di WK-nya gimana? Nah, ini WK-nya, datanya ini, ya, datanya saya simpan dalam bentuk file CSV. Ini, saya simpan dalam file CSV. File CSV-nya silakan diperhatikan ini, common delimited, data label. Saya pakai 3 ya, tapi di sini saya hanya ngasih contoh hitungannya 3 saja. Nah, saya buka WK-nya. WK yang saya pakai untuk ini ya, C4.5 itu versi 3.6. Bentar, ini akan muncul. Nih, versi 3.6. Datanya yang bisa dibaca di WK itu filenya harus dalam bentuk file CSV atau ini pilihannya lain. Nah, ini. Saya tadi ada di download, taruh di luar biar mudah nyari. Ini. Nah, sudah, nanti akan muncul di sini. Nah, kalau nanti ngerjakan ya saya lihat masing-masing. Nah, gini. Terus pilih klasifikasi, tab klasifikasi, metodenya ambil yang di tree. Nah, ini C4.5 itu ini. Nah, ini. Sudah, diklik start. Nanti di sini akan muncul rule-nya. Ini rule-nya. Ini rule-nya. Ya. Kalau sudah muncul rule-nya, ini tree-nya. Nah, harus ditampilkan tree dan rule-nya. Nah, ini. Maaf, ini tadi saya variabel pertama itu sepaleng, tapi hasil tree-nya tertinggi itu petaleng. Ya, petaleng. Coba saman hitung nanti di sini. Nah, di datanya saya impor. Ini saya hapus saja naik biasnya. Di datanya saya carikan di, maaf. Nah, ini tadi datanya. Ini datanya. Nah, rumusnya indeks gini, petaleng, nggak usah batas kan sudah saya rubah. Nih, petaleng juga. Nah, kalau indeks gini gimana ya, sama langkahnya. Nanti tak kasihkan contoh. Nih, ini nanti untuk presensi kehadirannya. Terus saya lanjut yang contoh indeks gini agar bisa jawab. Ini tadi C4.5. Ini C4.5. Terus berikutnya indeks gini. Indeks gini. Indeks gini rumusnya lebih sederhana ya. Yaitu kalau lebih sederhana gitu saya tuliskan. Satu min, saya singkat IG, indeks gini, ini 1 min, ini pakai sama kayak tadi, sesuaikan dengan banyaknya label. P di kuadrat. Nah, ini rumusnya. Agar bisa ngitung ini, saya contohkan sama ya, saya pakai sepaleng juga yang saya pakai itu. Nih, sepaleng. Di sini kelasnya ada 3 versi. Maaf, saya urut
Setosa versicolor virginica. Labelnya ada 2 juga, pendek, panjang. Ini di total jumlahnya. Nah, kita hitung pendek, sebenarnya persis seperti ini ya. Nah, ini kita copy aja. Nah, terus hitung indeks gininya. Indeks gini rumusnya 1 dikurangi 15/30 dikuadratkan. Ini kalau nulis kuadrat agak susah ya, saya caping itu kuadrat gini. Ini kan dijumlah, ada simbol sigma itu kan jumlah, ditambah berapa ini, sama 15/30 pangkatkan 2. Nah, ini terus hasilnya 0,5. Biar tahu ini benar nggak 0,5 ya dihitung aja pakai yang cara saya biasanya, 15 kuadrat gitu. Ini kalau yang indeks gini. Yang lainnya silahkan dikerjakan sesuai tugas ini. Jadi kalau sama jawabannya benar, nanti saya tambahkan tugas. Kalau belum salah, hanya untuk presensi hari ini. Hari ini cukup. Silahkan nanti kalau sudah saya upload Google Form-nya untuk presensi, nanti saya setting jam berapanya, nanti tergantung saya selesai ngonvertnya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.